Bab 1312. Menemukan dia. Pria berwajah barat tak lain adalah orang terkuat ketiga di Red Dust. Satan. Setelah Jerry membunuh pemimpin Red Dust, Satan mengatur ulang Red Dust. Sekarang Red Dust dipimpin oleh Jerry. Red Dust awalnya adalah organisasi pembunuh. Dan tim intelijen internalnya juga sangat kuat. Jadi tidak sulit bagi mereka untuk menemukan Charles. Pada saat yang hampir bersamaan, keluarga Kekaisaran Feng yang merupakan salah satu dari dua keluarga kekaisaran legendaris, Charles sedang duduk bersila di ruang rahasia bawah tanah dengan tubuh yang memancarkan aura bela diri yang menakutkan. Dan di atas kakinya terdapat sepasang belenggu berbahan paduan berkekuatan tinggi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas mewah datang dengan tangan di belakang. Dia melihat Charles yang dikurung di ruang rahasia. Kemudian berkata dengan dingin, "Selama kamu bersedia mengakui identitasmu dan kembali ke keluargamu, keluarga Kekaisaran Feng tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dengan identitas dan statusmu, tidak banyak orang di Kyushu yang memenuhi syarat bersamamu." Charles membuka matanya, tapi dia menatap dingin ke pria parubaya itu dengan tatapan dingin dan berkata, "Bahkan jika kamu mencariku 100 kali lagi, jawaban aku akan tetap sama. Namaku Charles Ma dan aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Kekaisaran Feng sama sekali. Aku sarankan sebaiknya kau lepaskan aku saja. Kalau tidak saat Kak Chen mengetahuinya, dia tidak akan pernah melepaskan keluarga Kekaisaran Feng. Pada saat itu, keluarga Kekaisaran Feng pasti akan dihancurkan." Setelah mendengarkan lontaran kata Charles, pria parubaya itu mendengus dingin. "Bukankah kamu menganggap dia terlalu tinggi? Atau kamu memiliki pengalaman yang sedikit? Kamu bahkan tidak tahu seberapa besar kekuatan keluarga Kekaisaran Feng. Dia hanya pelindung wilayah perang saja. Apakah dia mampu menghancurkan keluarga Kekaisaran Feng? Benar-benar konyol. Kekuatan terkuat pelindung wilayah hanya berada di puncak alam dewa. Di keluarga Kekaisaran Feng ada begitu banyak master puncak alam dewa dan alam transcendence. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh master puncak alam dewa?" Charles tidak mau menghiraukan pria parubaya yang sombong ini lagi. Dia memejamkan mata dan melanjutkan latihannya. Sejak dia dibawa pulang secara paksa dari Ningxu 3 bulan lalu oleh anggota keluarga Kekaisaran Feng, dia selalu dikurung di ruang rahasia ini. Selama kurun waktu tersebut, pria parubaya di hadapannya sudah berkali-kali menasihatinya untuk mengakui identitasnya dan setia kepada keluarga Kekaisaran Feng. Tapi Charles menolaknya. Jadi dia selalu dikurung di sini. Dia yakin suatu hari nanti, Jerry akan datang ke keluarga Kekaisaran Feng dan membawanya pergi. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak bisa membuat pilihan yang sederhana seperti ini? Kamu adalah cucu tertua keluarga Kekaisaran Feng dan calon penguasa keluarga Kekaisaran Feng. Mengapa kamu harus berpihak pada orang luar? Pria parubaya itu seketika langsung marah dan berteriak keras saat melihat Charles yang begitu keras kepala. Pria ini adalah Larry Feng, ayah kandung Charles. Seharusnya menjadi adegan yang sangat hangat saat ayah dan namun ia tidak pernah menyangka bahwa sejak keduanya bertemu, Charles sama sekali tidak mau berbicara dengannya. Pewarisan tahta keluarga Kekaisaran Feng masih menggunakan cara pewarisan yang sangat kuno. Tahtanya diwarisi oleh putra dan cucu tertua yang sah. Charles merupakan cucu tertua dari keluarga Kekaisaran Feng. Berarti dia sudah ditetapkan sebagai pewaris generasi ketiga keluarga Kekaisaran Feng sejak lahir. Meskipun Larry adalah ayah kandung Charles, dia menempati urutan kedua di urutan kekaisaran dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Larry selalu berselisih dengan putra tertua keluarga Kekaisaran Feng. Jika Charles tidak mengakui identitasnya, kaisar terbesar tidak akan mewarisi tahtanya kepada Charles. Karena itulah Larry bersikeras membuat Charles mengakui identitasnya. Namun, tidak peduli bagaimana cara dia membujuknya,
Charles tetap tidak mau kembali ke keluarga Kekaisaran Feng. Apakah kamu mendengarkanku? Saat melihat Charles mengabaikannya, amarah Larry hampir meledak. Charles membiarkan Larry menjadi geram. Sementara dirinya tetap duduk diam dan memaksa memejamkan matanya untuk latihan tanpa memperhatikannya. Larry sudah memiliki rasa bersalah pada Charles. Akhirnya dia hanya bisa pergi dengan pasrah. Saat Larry baru saja pergi, Charles membuka matanya dan melihat ke arah kepergiannya. Lalu berkata dengan dingin, "Kapanpun kamu bersedia menjelaskan kepadaku mengapa kamu menjadikan aku anak yatim piatu, aku bisa menyetujui permintaan kamu. Tapi jika kamu tidak menjelaskan apapun, bagaimana mungkin aku bisa memaafkanmu?" Dalam hati Charles, jika Larry menjelaskan kepadanya mengapa dia meninggalkan dia dan adiknya saat itu, dia pasti akan menerimanya. Namun sayangnya, setiap kali Charles bertanya, Larry memilih diam. Ini adalah hal yang paling sulit untuk dia terima. Dia bukanlah tipe orang yang tidak bisa mendengarkan kata-kata orang lain dengan baik. Jika Larry terpaksa meninggalkan dia dan adiknya saat itu, Charles pasti bisa memaafkannya. Sudah 3 bulan. Irene. Seharusnya Andre anak kita sudah lahir. Kan? Mata Charles memerah. Kemudian dia bergumam pelan. Sudah 3 bulan dia terkurung di sini. Dia tidak takut pada apapun. Dia hanya takut istri dan anaknya akan menderita selama dia pergi. Saat Charles merindukan Irene, Irene yang berada di keluarga Kekaisaran Sangguan sedang menggendong anaknya dan tinggal bersama Jerry. Selama ada janji dari Jerry yang mengatakan pasti bisa menemukan Charles, suasana hati Irene menjadi lebih baik. Karena dia tahu kalau Jerry tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Saat ini, Jerry sedang menggendong Andre yang memasang wajah manja. Dari Irene dan Andre, dia seolah melihat semua yang dialami Leslie saat dia melahirkan Feli sendirian. Jika dibandingkan dengan Feli, Andre jauh lebih beruntung. Meskipun ayahnya tidak ada di sisinya saat Andre lahir. Setidaknya 2 bulan setelah lahir, Irene telah menemukan Jerry. Selama ada Jerry, tidak ada orang yang bisa menyakiti mereka. Tapi waktu itu Leslie dan Feli mendapatkan banyak hinaan. "Jerry, kapan kamu berencana menjemput Leslie dan yang lainnya?" Irene tiba-tiba bertanya. Jerry segera terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Tunggu sebentar lagi. Jika Viola tidak menjadi sasaran keluarga Kekaisaran Wu, Jerry berencana untuk pergi menjemput Leslie dan lainnya dalam beberapa hari ke depan." Namun, karena Sean belum ditemukan, berita kalau Viola bisa memurnikan pil obat mungkin akan tersebar. Jadi sebelum hal itu terjadi, dia harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini terlebih dahulu. Selain itu, sekarang Charles masih menghilang dan tidak tahu keadaannya. Setidaknya pastikan semua masalah yang perlu diselesaikan telah diselesaikan. Barulah dia bisa menjemput keluarganya dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, sudah 2 jam sejak seluruh kota mencari keberadaan Sean. Namun masih belum ada kabar yang datang. Hal ini membuat hati Jerry semakin khawatir. Sekarang ahli pembuat ramuan obat sudah tidak ada di dunia ini. Jika berita tentang Viola yang mampu memurnikan pil tersebar, keadaan mereka akan berbahaya. Dia tidak khawatir kalau keluarga Kekaisaran Sangguan akan tersebar. Dia hanya takut jika Sean bisa pergi dalam keadaan hidup. Nantinya keluarga Kekaisaran Wu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut Viola. Meskipun saat ini kekuatannya sudah meningkat pesat. Namun pada akhirnya dia hanya master alam transenden tingkat kedua. Bahkan dengan kombinasi 9 teknik pernapasan dari kitab Jalan Besar Surga, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya ke alam transenden tingkat 5 secara paksa. Dengan tingkat kekuatan yang dia miliki, dirinya masih tidak cukup kuat di hadapan keluarga Kekaisaran Wu. Ketika Jerry khawatir Sean akan melarikan diri, akhirnya ada berita yang datang, "Tuan Yang, kami telah menemukan Sean." Bersambung.
Bab 1313. Pertarungan di tepi sungai. Sebuah desa bernama Desa Sangliang di kota Kekaisaran Sangguan. Ada sebuah mobil Audi hitam yang terparkir depan rumah kecil di jalan utama menuju kota Kaisar. Sean keluar dari mobil. Lalu sopir yang memiliki kekuatan di tahap awal alam dewa memasang wajah yang penuh kewaspadaan. Meskipun sudah melarikan diri dari kota Kekaisaran Sangguan, namun tempat ini tetap menjadi wilayah kota Kaisar. Dan keadaan masih belum baik. "Wanto, apa kamu yakin di sini aman?" Sean bertanya dengan suara tenang. Wanto adalah master tahap awal alam dewa yang mengendarai mobil tadi. Dia yang membawa Sean ke Desa Sangliang. Wanto segera berkata, "Yang mulia tenang saja. Desa Sangliang adalah desa terjauh dari kota Kaisar. Selama kita bisa menyeberangi sungai Sangliang, kita bisa meninggalkan kota Kekaisaran Sangguan. Di Desa Sangliang terdapat sebuah sungai besar dengan lebar ratusan meter. Sungainya sangat deras dan tidak mudah untuk diseberangi. Namun, bagi Wanto maupun Sean yang merupakan master tahap awal alam dewa, selama mereka bisa menemukan perahu yang cocok, mereka pasti bisa menyeberangi sungai Sangliang." Cahaya dingin melintas di mata Sean. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Saat aku meninggalkan kota Kekaisaran Sangguan, kehancuran keluarga Kekaisaran Sangguan akan tiba. Aku juga akan membuat Jerry hidup bagaikan kematian. Dia adalah cucu dari keluarga Kekaisaran Wu. Jadi penekanan seperti ini merupakan penghinaan yang besar bagi mereka." Dengan cepat mereka berdua sudah tiba di sungai Sangliang. Lalu ada sebuah kapal besar berlabuh di tepinya. "Akhirnya kita bisa meninggalkan tempat ini," kata Sean yang berdiri di tepi sungai dengan wajah yang penuh semangat saat melihat tepi sungai berjarak 100 meter di depan sana. Pada saat ini, beberapa master keluarga Kekaisaran muncul dan langsung mengelilingi Sean serta Wanto. Saat melihat kemunculan para master secara tiba-tiba itu, ekspresi wajah Sean membeku. Dia hendak meninggalkan kota Kekaisaran Sangguan dengan menggunakan kapal. Lalu dia pun aman. Namun sekarang dia sudah dikelilingi oleh 4 master keluarga Kekaisaran. Jadi sulit baginya untuk meninggalkan wilayah tersebut dengan selamat. "Yang mulia, cepat pergi. Aku akan menghalangi mereka." Wanto itu meraung keras. Kemudian dia bergegas menuju salah satu master keluarga Kekaisaran di depannya. "Kalian tidak bisa melarikan diri." Pemimpin master keluarga Kekaisaran itu berbicara dengan dingin. Kemudian kekuatan pencak alam dewa keluar dari tubuhnya dan langsung menyerbu ke arah Sean. 3 master alam dewa lainnya bergegas menuju ke arah Wanto. Wanto hanya memiliki kekuatan tahap awal alam dewa. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan serangan dari 3 master alam dewa? Dia langsung dikalahkan dengan cepat. Ketika Sean kabur setelah disuruh oleh Wanto, dia langsung bergegas menuju kapal. Selama dia bisa naik ke kapal, dia yakin pasti bisa pergi. Sehebat apapun master alam dewa itu, mereka tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Saat satu kakinya baru saja naik ke atas perahu, ada sebuah tangan yang meraih bahunya. "Sini kamu." Master puncak alam dewa keluarga Kekaisaran mengeluarkan teriakan keras dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Hal ini membuat Sean langsung ditarik kembali. Di saat bersamaan, dia menendang kapal itu dengan kekuatan yang menakutkan dan langsung membuat kapal itu terlempar beberapa meter ke belakang. Arus sungai yang sangat deras membuat kapal itu langsung mengikuti arus sungai. Sean melihat ini dengan tidak berdaya. Satu-satunya kapal yang bisa membawanya pergi sudah menghilang. Hal ini membuat matanya langsung. Lalu dia menatap galak master puncak alam dewa sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu harus mati." Setelah dia selesai bicara, sebuah kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Sean yang hanya tahap akhir alam dewa. Seketika kekuatannya langsung melesat ke puncak alam dewa. Bahkan master puncak alam dewa pun ikut merasa sedikit tertekan. Kerja sama untuk menekan kekuatan. Master puncak alam dewa keluarga Kekaisaran tidak berani bertindak gegabah.
Setelah mendengarkan perintahnya, 3 Master Alam Dewa lainnya bergegas maju dan mengepung Sean. Dengan mengandalkan kekuatan ini, kalian ingin menghentikan jalan aku. Sean meraung dan tiba-tiba melepaskan tinjunya. Saat ini sebuah aura menakutkan keluar dari tinjunya dan langsung menyerang Master Puncak Alam Dewa. Serang. 4 Master keluarga kerajaan tentu saja tidak akan membiarkan Sean menyerang. Serangan ke-4 Master ini segera mendarat. Bruak, bruak. 4 serangan itu mendarat di tubuh Sean secara bersamaan. Di saat bersamaan, pukulan Sean juga mendarat di dada Master Puncak Alam Dewa. Hal ini langsung membuatnya mundur 7 atau 8 langkah ke belakang. Tentu saja Sean juga cukup menderita karena diserang oleh 4 alam dewa. Dia hanya merasa seperti ada luka dalam pada tubuhnya. Kemudian tenggorokannya terasa manis dan hampir muntah darah. Namun dia memaksa untuk menahannya. Kemudian dia melepaskan satu pukulan. Lalu tangan yang satu lagi sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Bahaya, mundur. Seketika ekspresi wajah 3 Master keluarga kekaisaran lainnya berubah dan langsung mundur. Bahkan Master terkuat mereka saja dibuat mundur 7 atau 8 langkah ke belakang karena pukulan Sean. Jika pukulan Sean mengenai tubuh mereka, takutnya mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan akan terluka parah bahkan mati. Bruak. Meskipun mereka mundur dengan cepat, namun masih ada Master tahap tengah alam dewa yang terkena serangan Sean. Ark. Master alam dewa tahap tengah dari keluarga kekaisaran memuntahkan darah segar dan terlempar sejauh puluhan meter. Di bawah luka parah seperti ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bangkit. Hanya dalam waktu beberapa detik, dari 4 Master alam dewa, Master puncak di alam dewa dan Master alam dewa tahap tengah sudah terluka parah. Kuncinya adalah Sean hanya memiliki kekuatan alam dewa tahap akhir. Tapi dia mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan. Masih ada 2 Master keluarga kerajaan yang tersisa. 1 Master alam dewa tahap tengah dan 1 lagi Master alam dewa tahap akhir. Tapi saat ini mereka merasa takut saat melihat Sean. Mata Sean berubah menjadi merah. Wajahnya berubah menjadi ganas dan berkata, "Kalian yang memaksaku melakukan semua ini. Aku akan membunuh kalian semua. Lalu pergi dari sini." Setelah selesai berbicara, dia langsung bergerak dan membunuh Master alam dewa tahap akhir. Dia tentu tahu kalau keadaannya tidak dapat bertahan terlalu lama. Jadi dia harus membuat orang-orang ini terluka parah dengan keadaan cepat. Barulah dia bisa memiliki kesempatan untuk pergi. Bunuh. Detik berikutnya, dia langsung bergegas ke arah Master alam dewa tahap akhir. Saat orang itu bergerak, sebuah kaki bergerak dengan cepat. Bruak. Terdengar suara benturan yang rendah. Sean menendang dada Master alam dewa tahap akhir. Master itu bahkan belum sempat untuk bergerak. Tapi tubuhnya sudah terbang keluar seperti layang-layang putus. Sekarang 3 Master alam dewa keluarga kekaisaran sudah terluka parah dan tidak mempunyai kekuatan untuk bertarung lagi. Hanya tersisa 1 Master alam dewa tahap tengah yang lebih lemah. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Aku sarankan kamu bunuh diri saja. Master alam dewa tahap tengah itu berbicara sambil menggertakkan giginya. Tidak tahu diri, Sean memasang wajah mematikan. Dia langsung bergerak. Sesaat kemudian dia sudah muncul di hadapan Master alam dewa tahap tengah dan langsung mengangkat tangan. Master terakhir dari keluarga kekaisaran langsung muntah darah dan terlempar ke belakang. Saat ini keempat Master alam dewa dari keluarga kekaisaran semuanya sudah terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Saat Sean hendak membunuh mereka, tidak jauh dari sana ada beberapa Master keluarga kekaisaran yang bergegas kemari lagi. Saat ini, dia bersandar di hulu sungai Sangliang yang bergejolak. Di depannya ada beberapa Master alam dewa keluarga kekaisaran. Dia baru saja menggunakan teknik rahasia keluarga kekaisaran Wu untuk membuat 4 Master alam dewa ini terluka. Sekarang, efek dari teknik rahasianya telah memudar. Selama Master keluarga kekaisaran menyerang kemari,
Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Saat ini sepertinya dia hanya bisa melompat dari sungai Sanglian di belakangnya untuk bertahan hidup. Karena jika dia dibawa pergi oleh master keluarga kekaisaran yang berkuasa, dia mungkin hanya akan mati. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi. Matanya yang dingin tertuju pada master keluarga kekaisaran yang mendekatinya. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, "Selama aku bisa hidup, aku pasti akan menghancurkan keluarga kekaisaran Sangguan." Bersambung.